Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di episode kedua gua jelajah Pulau Borneo. Dan saat ini gua sudah di pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Kurang lebih situasinya seperti ini saat gua ingin meninggalkan kapal KM Kirana 7, Dharma Kirana 7. Bisa kelihatan ya di gambar, waduh padat banget. Dan kebetulan gua adalah memang motor terakhir yang keluar dari kapal ini. Nah, itu udah bisa kelihatan tuh, kurang lebih seperti itu dermaganya. Nah, di sini gua coba mampir sebentar di depan dermaganya buat foto dulu gitu. Kurang lebih kayak gini ya kondisinya. Nah, di sini gue sempetin foto sebentar. Kebetulan gue di sini juga ketemu orang Bogor nih yang bantuin gue foto nih, karena lihat plat motor gue F. Nah, saat gue meninggalkan pelabuhan, gue nggak tahu nih ini tuh jalan yang benar atau enggak. Jadi gue sempet ragu-ragu. Jadi gue putar balik, kayaknya bukan gitu ya. Kok sepi gitu, orang kok diarahkan ke sana gitu ya. Terus lihat ke sana, orang juga bilang, "Oh, ke sana lurus terus gitu." Ya udah ngikutin jalan aja gitu. Gua nggak tahu ini benar apa enggak pelabuhan atau keluar dari pelabuhan. Pengalaman gua waktu di Makassar, ada tiket tuh yang akan nanti disobek di pintu keluar. Nah, ini gua lagi nyari ini pintu keluarnya. Nah, itu di depan bisa kelihatan udah nggak di portal ya, ini mungkin pintu keluarnya gitu, gardunya. Tapi di sini kok nggak ada petugas gitu ya. Ya pokoknya gua lanjut aja terus. Akhirnya setelah ngikutin map perjalanan gue ini, gue udah masuk di tengah kotanya Pontianak gue rasa. Dan ini hari Minggu, jadi sepi-sepi aja gitu jalannya, ya nggak padat lah. Cuman di sini kelihatan toko-toko tuh tutup gitu ya, di jalan juga nggak ramai gitu ya. Wah, kurang lebih seperti inilah penampakan kota Pontianak. Waduh, perdana nih Black CB udah nyampe di Kalimantan, alhamdulillah. Untuk rute pertama gua setelah gua keluar dari pelabuhan Dwi Kora, gua jemput nih istri gua. Dia naik pesawat dari Jakarta ke Bandara Supadio di Pontianak. Nah, sebelum kapal sandar itu sebenarnya kan udah dapet sinyal, dan gua kontak-kontakan tuh sama dia. Untuk dari pelabuhan Dwi Kora sampai ke bandara udara itu kurang lebih 30 menit, 19 kilometeran lah. Nah, ini jalannya tuh kayak beginilah. Kalau dari jadwal yang udah gue bikin, harusnya gue nyampe di Bandara Supadio itu jam 7. Nah, kalau dilihat dari speedometer itu, gue udah jam setengah 9 nih, baru mau masuk di gerbang Bandara Supadio. Nah, istri gue itu udah nunggu di parkiran motor jam 8-an, dan kita udah takut terlalu kesiangan lah nanti di Entikongnya. Nah, istri gue cuma mengabadikan kayak gini doang nih waktu di pesawat. Akhirnya sekarang gue udah bareng nih sama bini gue. Setelah packing barang yang dia bawa sama barang yang di motor gue setting biar muat gitu ya. Kira kita lanjut lagi, perdana perjalanan mudik lintas negara dimulai bersama istri gue, alhamdulillah. Dari map di depan sana itu udah kelihatan kalau kita akan ngelewatin sungai. Nah, setelah gua browsing di Google Maps, ini namanya jembatan Kapuas 2. Nah, saat itu gua ngejelasin ke istri gua kalau kapal gua itu sandarnya itu di sungai, bukan di laut gitu ya, dermaganya. Makanya terlambat gitu
eh, melabuhnya gitu. Nah ini kurang lebih seperti ini gambaran sungai jembatan Kapuas 2. Kurang lebih panjangnya 500 meteran. Nah, gimana ya, saat itu perasaannya benar-benar semangat gitu ya, walaupun pagi itu udah terasa terik gitu. Setelah beberapa menit jalan dari jembatan Kapuas 2 tadi tuh, nggak lama gua ketemu nih bundaran Tugu Ali Anyang. Nah setelah gua searching Ali Anyang itu, ternyata dia adalah tokoh pejuang di Pontianak gitu. Nah ini sebenarnya bundarannya lumayan besar, tapi karena nggak kelihatan di GoPro, gue minta tolong waktu itu sama istri gue buat ngeluarin handphone tuh, diambil lah itu tugunya itu biar kelihatan kayak gimana nih si tugu itu gitu kan. Jadi gue 2 kali muterin bundaran nih waktu itu. Nah, itulah. Nah ini nih sebelah kanan tuh kelihatan tuh. Waduh kita masih semangat dan ceria banget lah waktu itu. Nah waktu itu jam gua udah menunjukkan jam 9.24, jam setengah 10-an lah ya. Nah rute gua selanjutnya itu langsung ke PLBN Entikong. Nah ini rute gua tadi dari Pelabuhan Dwi Kora ke Bandara Supadio, dan posisi gua di Tugu Ali Anyang itu di situ. Nah kurang lebih masih ada 6 jam lagi tuh dari Tugu Ali Anyang ke Pelabuhan Entikong. Jadi kurang lebih jam 2-an lah gue nyampe di Pelabuhan Intikong insya Allah. Nah ini gue udah masuk di jalan Trans Kalimantannya nih, jalan ke Intikong. Jadi jalannya udah lama udah makin kecil gitu ya, tapi jalannya bagus, rata. Asik lah. Kurang lebih kayak gini lah kondisi jalan dari kota Pontianak ke Kucing. Itu jalannya banyak banget lurusnya, lurus terus. Nah ini kelihatan tuh Entikong masih 206 kilo lagi. Semangat banget sih. Akhirnya ketemu nih bis lintas provinsi kayaknya nih, atau kabupaten. Ini bis Damri. Waduh penuh, ramai waktu itu. Akhirnya makin lama makin jauh meninggalkan kota, jalannya udah mulai nih lubang-lubang kecil gini ya. Ya masih bisa dipilih-pilih lah, tinggal pinter-pinternya kita aja gitu melihat jalan, tapi aman, mantap. Yang nggak bosan ya, jalannya masih lurus dan kiri kanan tuh masih dikelilingi hutan karet. Inilah kondisinya.
Sebenarnya di sini kalau mau ngebut ya bisa-bisa aja sih, cuma mau pol-polan gitu. Tapi kadang takut juga sama truk-truk yang suka di depan gitu ya nih, kayak gini mau nyalip. Waduh, nggak tahu ya, karakter setiap daerah kan beda-beda, jadi ya kita harus pintar membaca situasi gitu. Saat itu yang gua rasain. Saat ini kondisinya lagi menanjak, nah terus tanjakannya ya kayak gini, lurus gitu ya, nggak belok-belok, naikin bukit, terus nggak lama kemudian turun lagi pelan-pelan. Waduh, bisa kebayang kan kalau misalnya kita lagi rame-rame konvoy, wah kelihatan tuh ujungnya road captain-nya. Aduh, seru sih, sendiri aja seru, gimana rame-rame kayaknya. Mantap lah ini Pontianak, asik banget jalurnya. Waduh, akhirnya di sini terjadi kehebohan nih gua antara sama istri gua. Gua lihat kok ada yang aneh di plat nomor ya. Wah, ini ternyata bis dari Malaysia nih. Widih, kayak beginilah bis dari Malaysia. Gua nggak tahu ini buatan Hino apa-apa gitu. Tuh kalau dilihat mesinnya mesin Scania tuh. Tujuan Kucing, Pontianak. Hai, seru banget. Gue deh. Ternyata driver bus Malaysia juga konvoyan ya. Tadi namanya Asia Bus, kalau ini busnya Eva namanya. Ini gua nggak tahu mesinnya di mesin apa. Wah, seperti itulah penampakan bis Malaysia. Mantap. Nah, lanjut lagi, gas terus. Nggak terasa perjalanan gua udah 50 kiloan. Nah ini gua sebentar lagi 25 km masuk ke Kecamatan Tayang. Nah, ini motor di depan gua juga terlihat pegal ya. Ya, kondisinya seperti ini nih. Jalannya lurus terus gitu. Enak lah buat yang doyan speedingan, yang doyan kebut-kebutan. Mungkin cocok nih Pontianak menuju Antikong. Nah di depan gue ini gue nggak tahu nih, ini bis antar kecamatan juga kayaknya ya, antar daerah lah pokoknya. Barangnya bawaannya banyak banget, tapi dia kenceng juga pak. Ya kalau dari tampilan sih dia nggak meyakinkan ya, tapi kalau dari mesin dia, sehat walafiat. Akhirnya setelah lewatin jalan lurus-lurus terus, ketemulah pertigaan ini. Ini kalau ke kanan itu ke Tayan, ke kiri itu ke arah Sosok. Nah ini gua nggak tahu waktu itu nama tugunya tugu apa gitu. Yang gua lihat kan dari pelang aja tuh. Jadi gua sebutnya namanya pertigaan Sanggau. Si paling tahu. Lanjut lagi, jalan lagi. Kurang lebih dari Bundar Alipayang tadi sampai di sini tuh kurang lebih sejaman lah ya. Nah, jalannya lurus terus, ajib lah. Alhamdulillah juga cuacanya cerah, lebih ke panas sih gitu. Pokoknya panas itu hilang semua karena sedikit lagi gue udah nyampe daerah perbatasan. Nah di sini kalau dilihat bensin gue udah mulai turun tuh, sisa setengah.
ketemu nih penggalian tanah nih di pinggir jalan kayak begini nih. Ini kayak lebih epic aja gitu, jalannya jadi ada warnanya lah, jadi nggak kebut-kebutan, sekali-sekali ketemu jalan tanah gitu. Selanjutnya kita akan lewatin Sanggau dan Sosok untuk tujuan selanjutnya. Di sini gua ketemu Aerox nih, Aerox ngacir nih. Mantap bang. Kita mah menikmati perjalanan. Padahal mah nggak bisa ngejar. Akhirnya ketemu nih aspal putih yang mirip banget kayak waktu gua touring ke Sumbawa. Nah ini tuh kurang lebih kayak gini juga nih, jalan lurus terus sampai ujungnya tuh nggak kelihatan. Enak banget sebenarnya buat speedingan, cuman karena kita juga harus maintain ya, bensin udah mulai sedikit gitu ya, ngikutin gas mah bisa cepat habis gitu. Jadi ya udah segini aja udah nikmat bener, enak banget. Wih. Kurang lebih dari pertigaan Ampar tadi, Tugu Simpang Ampar, gua udah masuk di pertigaan Kecamatan Sosok. Kecamatan Sosok itu adanya di Kabupaten Sanggau. Nah kurang lebih seperti inilah. Ini kayaknya kota Sosok ya, di Tayan Hulu. Waduh itu cerah banget nih cuacanya. Sekarang udah jam 10.40 kalau gua lihat dari speedometer. Kurang lebih gua udah jalan sekitar 2 jaman lah ya. Di kota Sosok ini kalau dilihat dari speedometer gua, jarum bensin gua sisa 2 bar nih. Kurang lebih jarak tempuh yang udah gua tempuh itu 177 km kalau nggak salah lihat tadi ya. Ya lumayan boros sih. Tapi kalau lihat dari kontur jalan sama tangan gue yang suka ngegas, ya sebanding lah ya. Nah di depan udah kelihatan tuh, udah berkeliaran truk-truk sawit. Oke, seperti biasa, total pengeluaran biaya gua selama perjalanan hari ini akan gua cantumin di akhir video. Jadi tolong ditonton video gua sampai habis dan semoga menikmati perjalanan touring gua atau mudik gua ke 3 negara. Kita lanjut lagi ridingnya dari kota Sosok ini ke pos lintas batas negara Entikong. Kalau dilihat dari Google Maps, jarak tempuhnya itu sisa 96,5 km. Kurang lebih jarak tempuhnya 1 jam 45 menit, 2 jaman lah ya. Tidak lupa, mungkin teman-teman yang baru nonton channel gue ini, biar gue tetap semangat untuk ngedit videonya dan bisa menyuguhkan cerita gue yang menarik. Jangan lupa subscribe, like atau komen apapun buat ngedukung channel ini. Amin. Setiap melewatin pelang itu selalu gue memperhatikan gitu ya, sisa berapa kilometer gitu ya. Siang dan saat itu gue masih puasa nih, ingat banget. Jadi ya lumayan menahan dahaga lah. Kurang
lebih perjalanan akan seperti ini dari Sosok sampai Entikong. Kita percepat aja videonya biar gak bosan, dan seperti apa keseruannya nanti di pos lintas batas negara Entikong. Saat ini gue udah masuk di jalan lintas Malindo tuh. Sebelumnya kan ada pos apa namanya penjagaan itu ya, itu udah daerah Malindo. Di sebelah kanan gue itu ada gereja Santo Paulus daerah Selayam. Nah, tadinya tuh gue ragu-ragu nih mau beli minum atau enggak gitu, takut-takutan bulan puasa nggak kuat gitu, tapi karena niat ya lanjut terus. Akhirnya muncul plang nih, 15 km lagi udah nyampe Entikong. Alhamdulillah. Akhirnya di depan sana kelihatan nih, selamat datang kota Entikong. Ini perbatasan antara kota Entikong dan Sanggau. Waduh, akhirnya si Black Cibi nyampe juga nih di Entikong. Nah ini udah semakin dekat, gue semakin perhatiin map gitu ya, takutnya gue salah jalan, salah kemana ini, apakah benar kotanya apa gimana gitu, takutnya ke arah kota. Nah tujuan gue kan ke pos lintas batas negara ya. Ini jalannya lebar, udah kelihatan tuh ya. Saat itu memang lagi terik banget tuh, matahari panas banget. Kalau nggak salah jam 12-an lah gue udah nyampe di pos lintas batas negara saat itu. Nah ini yang sering muncul juga di vlogger yang muncul ya. Jadi gue sempat mengabadikan jembatan ini nih, jembatan Entikong. Gak panjang sih, cuman bentuknya aja khas gitu. Nah di sini tuh menandakan kalau kita udah deket banget sama pos lintas batas negara. Akhirnya di depan sana udah kelihatan tuh gedung-gedung megah gitu ya, yang biasa kelihatan di vlogger. Nah ini gua nggak tahu ini gedung apa, apakah gua masuk di sini apa gimana gitu ya waktu itu. Cuman waktu itu ini keren banget sih, ini waduh keren lah pokoknya. Ini gedungnya. Nah di depan sana udah bisa kelihatan pos masuk lintas batas negara Entikong. Nah, kurang lebih kayak begini nih waktu itu keadaannya. Lumayan ramai, dan ini nggak tahu orang-orangnya pada kemana gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Entikong, Kalimantan Barat. Oh yang Ya. sana. Oke. Jadi ke parkir sana aja langsung. Ikut cepetan mobil ini Pak, biar ikut antri. Oh yang di sini, Ya, yang ini. Yang 17 95 on. On. Oke. Oke, di sini setelah petugasnya tahu kalau gua bawa karnet, gua disuruh antri di belakang Honda CR-V itu tuh. Nah, yang sebelah kiri dan sama sebelah kanannya juga. Ini sebenarnya antrian, cuman mereka orangnya diturunin dulu untuk cop paspor. Untuk kendaraannya nanti belakangan gitu. Jadi di sini gua nunggu antrian, nanti maju pelan-pelan sampai ketemu custom. Parkir dulu. Kualitas. Ada pakai karnet? Iya. Iya pakai karnet ya. Oke. Ada karnet ya? Ada. Oh, iya. Parkir dulu atau Ya boleh Pak. di mana? Bentar. Pak buat itu dulu kan. Oh ya. Sini. Oke, setelah diizinin masuk, berkas-berkas karnet gua, paspor dan dokumen-dokumen pendukungnya itu ada di dalam top box gua. Jadi gua harus bongkar dulu. Sementara gua harus parkir di sini buat ngeluarin dan akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang melintas itu bisa lewat Etihad Karnet atau plat mobil yang berplat nomor KB gitu. Itu ada perjanjian antara Malaysia sama Indonesia untuk lintas batas negara gitu. Nah, itu gue kurang paham untuk proses itu. Saat itu yang gue pikirin cuma mudah-mudahan motor gue ini bisa lanjut ke Malaysia. Dicek guys. Taruh dulu. Oke, setelah petugas memeriksa kelengkapan berkas gua, ada Etihad Karnet, ada SIM internasional, ada paspor gue dan lain-lain. Habis itu petugas mengarahkan gua untuk masuk ke dalam untuk cop paspor gua dulu. Oke, kita mau cop paspor. Motornya lagi diurusin sama imigrasi. Semangat, antriannya panjang guys. Aduh. Kiki pak, nih, enak kok. Nah ini, kelihatan banget. Nah itu, apa? Tak saya fotoin. Oke, udah. Gimana ya? Oke. Ini rangka. Rangka. Ya beginilah kalau touringnya. Ini ya di jog ya. Hah? Di jog. Jok. Ini dia. Nah itu. Alhamdulillah, barakallah. Kerjakan. Tinggal coba aja Pak. Siap, siap. Alhamdulillah. Tinggal cap. PLBN Entikong. Lagi rame, jadi imigrasinya penuh. Aduh, masih puasa. Semangat. Aduh, semangat banget. Black GB, oke. Ya. Yang kiri, Pak. Itu kereta putih ada nampak lah. Oh ya. Di sana. Iya. Nah, pakai tanam. Ya. Menyeberang, Pak. Oh, nyebrang. Ya. Ada.
Ada aman. Siap. Di apa? Brunei, rencana Brunei, insya Allah. Iya. Oke. Apa? Iya betul betul. Ya. Ini sini jalurnya. Yang kiri? Oh ngantri tuh. Ya. Ya mari Pak Asraf ya. Oke, dari dua petugas pertama yang gua lewati, alhamdulillah dari sisi bahasa ya mirip-mirip lah ya. Jadi dia ngerti bahasa kita dan kita juga Ini ngerti gitu bahasanya mereka gitu. kamu paspor dulu. Nah, selanjutnya proses yang sama nih. Ini lebih rame dan lebih padat gitu. Dan memang informasi dari custom tadi untuk masuk ke Malaysia lumayan rumit, lumayan banyak pertanyaan dan antriannya tuh lebih panjang dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia tadi ada 4 gate, nah sekarang cuma ada 2 gate tuh buat cop paspor orangnya. Oke, setelah selesai gue cop paspor kurang lebih 2 jaman gue ngantri kayak begini. Tuh ini, aduh ampun deh. Dan di Malaysia itu ada jalur khusus untuk warga negaranya mereka sendiri gitu. Jadi ya gimana ya? Wah, pokoknya intinya gue udah bisa cop. Nah di sini gue lanjut. Sudah cop? Ini Pak. Karnet. Sudah cop? Oke, jalan. Karnet. Mau cop? Motor sekarang urus. Ya? Ini motor sepeda udah urus kan? Iya, ini. Juga. Di mana? Kamu JPJ dulu kan? Di mana? Ini kamu pakai apa? Itu Kane kan? Iya, karnet. Kane ini custom. Oh, di custom. Ya, kopi. Sini ya? Ya. Ayo. Petugas yang baru nanya itu tuh adalah pada petugas custom. Nah, gua diminta turun dan disuruh bawa berkas-berkas gua lengkap ke custom di Raja Malaysia. Nah, itu kantornya di depan sana tuh. Nah, di saat gua bawa berkas-berkas gua, di sini ada kejadian unik nih. Jadi, waktu pas pemeriksaan berkas itu di custom ada petugas yang belum ngerti tentang Etihad Karnet. Karnet ini terbagi 3. Jadi bagian atas itu, terus yang tengah, nah sama yang bawah. Nah, yang bawah ini udah diambil di Indonesia tadi. Nah, ini buktinya dicap dia paling atas. Nah, sebenarnya pihak Malaysia itu tinggal ambil sobekan yang di tengah. Tinggal ditulis, dicop, ditandatangan gitu ya. Di tengah ini. Nah, ini terus dicop. Habis itu dicop lagi di sini baru diisi data diri siapa yang mengesahkan gitu. Nah, cuman waktu itu halaman belakangnya tuh yang diisi lagi sama dia. Waduh, hampir salah lah waktu itu. Tunggu gua kasih tahu, alhamdulillah semua berjalan lancar ya. Gua udah dicek kembali semua ini termasuk barang bawaan gua yang ada di motor. Jadi dari jok terus di top box gua, barang-barang yang dibawa masukin semua ke dalam custom. Setelah semua aman dan gua kembali, akhirnya gua bisa masuk lagi dan lanjut riding di daerah Terbedu, Malaysia. Malaysia, tembus juga 2 jam. Mantap jiwa.
kurang lebih 4 km dari perbatasan Tebedu Malaysia. Kita ketemu nih pom bensin Petronas. Nah, di sini adalah pengalaman pertama gua ngisi bahan bakar dari Petronas di Malaysia. Oke, kredit apa kan? Hatiin dulu. Kak, kalau mau pakai kartu kredit bisa? Boleh? Bisa. Ya. Oh, kalau ngisi ini gimana? Mau pakai kaca? Ya. Boleh, boleh. Jom saya tolong. Apa? Boleh, jom. Saya tolong. Ya. Dan 295. Jauh ya, yang hijau. Oh, harus yang hijau ya? Ya, harus yang hijau. Sebab kalau ini yang belakang, ini subsidi punya. Oh, subsidi, saya nggak boleh. Ya. Orang luar ya. Oke. Kartunya ya? Ya. Kamu mau isi berapa? Oh iya ya, isi 4 liter. Atau ya, ini soalnya setengah ini. 4 liter, berapa ringgit ya? 4 liter itu kan ada 4 liter itu. Oke. Coba dulu nih. Kredit Kak. Nih. RM14 boleh? Ya, Saya kasih RM14 ya. 14 ringgit ya. Ya. Beli set tuna. Sini ya. RM14. Iya. Oke. Mau pakai wave kah? Pakai pin? Pakai Wave pin. ini web boleh. Web boleh, pin boleh. Bisa. Oke, sudah. Hah? Bisa tuh. Ya. Udah langsung itu. Ya, langsung saja. Oh gitu. Begitu kalau jajan juga di situ gitu. Credit card bisa kan? Boleh. Aduh, mohon maaf ini saya baru pertama kali. Apa? Tidak ada masalah. Banyak saja kalau mau tanya. Berapa nih? Ron 97 ya? Ya, Wih, paling tinggi nih. ya, paling bagus quality. Yang subsidi yang mana? 95. 9 subsidi. Oke, macam ni kan. Dia kan sudah mau penuh ya. Mati subsidi ya. Ya. Oh, tidak sampai ya? Macam tadi kan saya set RM14. Iya. So, Petronas cuma potong RM13, 13 sen Ah. saja. Oh itu ya, sesuai itu ya? Ya. Dapat masuk lagi ya. Dia mau. Lagi di sini. Canggih kali nih Malaysia nih. So, dia cuma potong RM13, 36 sen ya. Itu nota nggak ada? Nota nanti ambil di depan. Nanti di depan? Ya. Di sini pun boleh tadi, tapi saya lama tekan. Oh, sama tekan? Ya, Oh, ya. Gitu guys. Oke, setelah isi bensin, tadi gua di pom bensin sempat sinkronin juga paket internet gua. Kebetulan gua di sini nggak pakai paket roaming, tapi gua pakai Java MiFi yang dibeli sama istri gua di Soekarno Hatta. Itu, aduh, kalau tanpa pemikiran dia, gua nggak tahu nih gua harus pakai internet apa di sini. Tapi karena dia pintar. Jadi semua alhamdulillah lancar, map juga lancar, terus bisa posting-posting. Wah, itu top sih. Nah, ini kurang lebih perbedaan antara Indonesia sama Malaysia. Kalau dilihat sih gue di sini lebih coba belajar rambu-rambu lalu lintasnya ya. Nah, ini kebetulan gue ada disalip sama warga lokal. Nah, dia itu bisa lari sampai 100 km per jam, jadi ya motor juga bisa kali ya. Jadi ya udah ngikutin aja gitu. Wah, karena mungkin negara orang gitu ya, jadi kelihatannya indah aja gitu. Aduh,
Alhamdulillah motor ini bisa lintas, orangnya juga bisa lintas. Nah ini gue ketemu nih pemandangan epic nih waktu itu di daerah Tebedu. Nggak tahu ya, ini kayaknya bukit gitu ya. Sebenarnya di Indonesia juga banyak, cuman karena ini negara orang kayaknya kelihatannya lebih indah aja gitu. Lebay ya, tapi ini epic sih. Ini sebelah kanannya juga bagus. Aduh, gue minta tolong sama istri gue, tolong bisa diambil juga dari sisi sebelah kanannya gitu ya, seperti apa keadaannya. Kalau dilihat perbandingan antara jalan di Indonesia dan Malaysia, di Malaysia relatif lebih sepi. Bisa dilihat kendaraan yang lawan arah tuh lebih jarang gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin lebih sepi. Nah ini untuk tujuan pertama gua akan menuju ke masjid besarnya Sarawak gitu. Kurang lebih perjalanan 1 jam 49 menit. Nah kalau dilihat dari map, gue tuh akan melewati beberapa kampung. Nah, posisi gue nggak tahu saat ini tuh gue di kampung mana. Yang pasti kiri kanan gue itu hutan. Waktu di PLBN MTKong itu sebenarnya gue banyak ngobrol sama orang bea cukai. Nah, di sini salah satu contoh nih tata tertib lalu lintas di Malaysia. Di sini sebenarnya gue lagi ngambil gambar kan, lagi ngambil footage. Tapi di belakang gua itu, nah itu dia nggak pernah ngelakson atau tetap stay aja di belakang gua, tertib gitu, dan dia ngikut aja, nggak ada ya gitulah pokoknya. Jadi malu sendirilah gitu saat itu ya. Jadi ya kalau mau ngesen belok kanan ngesen, mau nyalip juga gitu ngesen, dan nggak ada yang urakan lah kayak gua gini. Jadi gue tiba-tiba langsung tertib gitu. Nah ini adalah bis Damri yang kita salip di Pontianak tuh waktu itu. Ternyata dia bis lintas negara juga. Mantap Damri. Akhirnya setelah berjam-jam ketemu nih pelang pertama nih. Kucing 59 km lagi. Dan di sini kelihatan kalau desanya itu udah semakin dekat ya sama jalan raya gitu. Kalau tadi benar-benar memang di hutan gitu. Tapi jalanannya so far sepanjang ini nggak ada yang rusak dan semuanya 2 jalur kayak begini dan tertib ya utamanya. Nah, masuk di highway, ternyata GoPro gua habis baterainya. Nah, gua pakai action cam lain, tapi nggak ada bracket buat di motor gitu. Jadi gua pegang pakai tangan aja nih. Nah, ini gua sekarang posisinya udah masuk di highway Malaysia menuju Kuching. Kurang lebih seperti ini nih keadaannya. Waduh, saat itu benar-benar masih belajar ya, learning by doing lah. Jadi tertib aja di jalur kiri gitu ya, dan gua konstan larinya di 60-70. Nah akhirnya ketemu motor, belajar dari Warlock seperti apa buat hadapin kalau ada lampu merah kayak gini gitu. Ya gua berhenti pasti di belakang mobil,
Kalau udah di Jakarta sih gue pasti nyelip nih di tengah-tengah nih. Ngantuk? Apa bingung? Hah? Ngomong dong. Apa? Dia ngantuk guys. Nih lampu merahnya kayak gini nih. Tuh lihat ya. Kanan, kiri, putar balik, lurus, merah-merah. Baterainya lowbat nih, GoPro. Oh bisa nyempil guys. Saat ini gue berada di bypass Kucing Sentral. Nah ini di sebelah kanan itu adalah terminal bus, kalau nggak salah ya, kalau gue lihat dari Google Maps. Nah ini mungkin Damri pada ngepulnya di sini nih. Nah ini udah masuk kota Kucing nih, Sarawak. Ini jalannya bypass, jadi yang jalur utamanya tuh ya nggak ada lampu merah lagi lah. Oke, udah lihat dari map, sedikit lagi gue sampai. Wah, tapi di sini ada awas kawasan perangkap hat laju. Apaan tuh? CCTV kali ya? Apa? ETLE. Tapi gue lihat nggak ada kamera-kameraan sini. Ya udahlah ya. Karena niatnya untuk beribadah, insya Allah diamanin lah. Dan ya kayak gini nih keadaannya, kita nggak tahu tuh di mana tuh. ETLE atau CCTV dan lain-lain. Nah ini masjidnya, waduh megah banget ya, gede banget. Oke, kita udah masuk di gerbang utama Masjid Jamek Sarawak. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Nah, di sini tak lupa di Instastory gue juga udah tayang. Gue nyempetin buat foto-foto kalau gue udah nyampe di Sarawak. Kurang lebih setengah jam gue di masjid ini, di Masjid Jami Sarawak di Petrajaya. Gue lanjut lagi perjalanan ke kota Kucing. Kalau dilihat di sini tuh langitnya tuh lebih clear gitu ya dibandingkan di kota Jakarta atau di Bogor, Cibinong sekalipun, karena mungkin polusinya lebih kurang lah gitu. Nah, di sini tuh selalu ada bundaran gitu ya. Nah, di tengah bundaran tuh ada segitiga. Nah, segitiga itu lebih memprioritaskan jalur yang di sebelah kanan gitu. Jadi kalau ada mobil di daerah situ, kita wajib berhenti dulu. Nah, itu sih yang gua lihat gitu. Jadi gua lihat, oke, dirasa aman, kita gas. Selanjutnya dari Masjid Sarawak ini titik berhenti gua ke cat statue atau ikonnya kota Kucing, karena mumpung masih terang dan kita masih bisa menikmati kota Kucing itu seperti apa. Nah ini di sebelah kanan gua itu ada bundaran besar Petrajaya. Widih. Nah ini bedanya ya, kalau dari GoPro sama iPhone warnanya tuh lebih keluar iPhone gitu. Widih, mantep banget lah pokoknya, ajib.
Saat itu gua bertanya-tanya sih, sebenarnya selenggang ini kah kota Kucing gitu ya? Beda banget gitu ya sama Pontianak sekalipun lah. Ini tuh benar-benar kok kosong gitu ya. Gua rasa sih emang karena mungkin ini hari libur, waktu itu hari Minggu, jadi ya jarang gitu kalau orang keluar, dan ini mungkin kota pemerintahannya. Nah kalau lo lihat di handphone map gua namanya Jalan Quoc Lui Bang. Nah ini sama penunjuk arah. Saat itu lagi sunset dan itu keren banget, ya Masya Allah, barakallah. Langitnya tuh cerah banget, waduh gradasi warnanya, alhamdulillah lah, kasih pemandangan yang jarang ada. Nah di depan sini ketemu nih motor berjet nih. Nah dan dia si mbak-mbaknya penasaran tuh, wih ini kayaknya bukan plat nomor Malaysia nih. Cuman lakinya mau ngasih jalan, cuman gua nggak mau maju gitu deh. Nah ini udah masuk di pusat kota lah, pusat kotanya kota Kucing. Nah di sini tuh banyak tuh jual-jualan makanan gitu. Ini kalau di Bogor kayak di Jalan Surya Kencana nih, mirip nih. Nah kalau gua lihat nih sepanjang jalan itu banyaknya parkir mobil nih. Nah kalau gua misalnya mau makan di sini gimana ya caranya parkir motor? Itu yang jadi pertanyaan nih. Takutnya kan nggak boleh sembarangan kan. Nah suasananya seperti ini, jalan santai aja menikmati. Nah itu garis-garisnya itu garis-garis buat mobil nih. Nah sepanjang jalan ini belum lihat motor nih. Ketemulah nih gua orang di depan gua, warga lokal, nggak pakai jaket, kayak motor Honda Wave nih kayaknya. Nah gua coba nih untuk tanya dia, kira-kira gimana ya kalau untuk cara parkir motor di wilayah sini nih, di pusat kota Kucing nih, gitu. Kalau mau parkir motor di sini gimana caranya? Gimana? Parkir motor. Ki motor Ya parkir mau parkir. sekarang sudah tutup kan? Ya. Mau bikin apa? Mau makan gitu makan. Makannya ada sini. Mau parkir ini di mana? Hah? Mau parkir. Motornya apa? parkir. Parkir apa? Parkir motor. Bikin. Iya tahu. Sudah tutup sudah. Udah nggak boleh parkir. Nggak boleh pergi. Sudah tutup sudah. Bikin motor bukan? Mau parkir dulu. Parking. Parkir. Di sana. Oh, bebas ya. Gitulah. Jadi ya kesimpulannya buat parkir itu juga nggak bisa sembarangan gitu. Jadi dia ada garis khusus lah gitu. Waduh ini udah cakep banget sih, ini kotanya sepi ya. Yang gue bingung tuh sepi sih, benar-benar sepi. Persis setelah lampu merah ini sebelah kanan kita itu, nah ini adalah tuh tugu ikoniknya kota Kucing. Jadi rencananya gue mau ke sana, mau berhenti, mau foto-foto dulu tuh. Cuman yang gue bingung parkirnya di mana. Itu makanya gue muter-muter cari yang aman gitu ya, karena gue baru pertama kali, takutnya entah itu ditilang, entah itu diapain gitu. Jadi muter-muter lah gue di bundaran ini. Nah ini di sebelah kanan juga tempat wisata juga ya, pokoknya tempat-tempat ikonik lah pusat kotanya Kucing nih. Setelah gua muter-muter, di depan tuh ada lampu merah ya. Nah itu kayak gitu tuh, kuning, hijau-hijau, tiba-tiba merah. Oke, kita langsung aja buka puasa di tempat makan. Untuk urusan makan-makan ini sebenarnya gue serahkan ke istri gue. Nah ini adalah salah satu tempat yang lagi hype dan lagi rame banget. Makanan Malaysia gitu ya, makanan Arab apa ya,
Pokoknya waktu itu aduh ini enak banget, enak serius. Terus teh tariknya juga dan gua pesan nasi sih waktu itu. Nah ini nasinya kayak gini lah kurang lebih, mantap, pakai kaldu ya gitulah, semuanya habis dalam waktu seketika, ajib. Akhirnya setelah perut penuh atau udah mulai capek, kita ke hotel dulu nih. Nah dari seputaran kota Kuching ini hotelnya tuh lumayan agak jauh lah gitu. Nah hotelnya itu juga bentuknya kayak apartemen, jadi enak lah buat stay. Kebetulan gue di Kuching ini cuma sehari, jadi gue pengen benar-benar puasin sama pengen nikmatin kuliner yang mungkin nggak ada gitu ya di Bogor atau di Jakarta. Akhirnya gue tiba nih di hotel nih, sebelah kanan sana tuh lobi utamanya sebenarnya, tapi nggak bisa belok kanan. Nah di sini udah kebaca tuh plat nomor gue F4945FHD. Nah di situ tuh tertera tuh bayar parkir berapa ya, Rp1 berapa menit gitu ya, terus kelipatan kayak kita di Indonesia lah ya, 2.000 misalnya 4.000 gitu. Nah, udahlah, kalau tamu hotel kan mungkin bisa gratis gitu ya, hanya gitu pikiran gua. Akhirnya gua keliling nih ngikutin. Di sini sama sekali nggak ada yang pakai motor, keliling semua pakai mobil. Nah gue bingung nih parkir. Nah ini tuh ada motor tuh sebelah satu di situ, cuman kayaknya punya pegawai. Nah ini gue bingung turun ke bawah apa lurus ke depan ya. Intinya gue mau nurunin barang gue dulu di depan lobi. Ini apa, barang-barang top box gitu ya, kalau misalnya udah di basement ngangkat-ngangkat berat gitu ya. Nah setelah gue keluar, di depan sana tuh hanya cuma gate keluar doang gitu. Dan di sini udah dilarang kan, takutnya menyalahi aturan, ntar bermasalah dan lain-lain. Kayak gue putusin untuk ya udahlah kita ke basement aja, pasti ada lift atau apa gitu ya. Setelah turun di basement, sip, nggak ada tanda-tanda motor parkir di mana tuh, nggak ada. Dan di sini semua mobil. Aduh. Nah ini gua ngikutin jalan exit. Nah itu, udahlah, gua kesel mau keluar aja gitu. Nah ini di sebelah kanan situ, nah itu ada yang mesin biru, itu buat bayar parkir tuh. Pokoknya orang tadi berhenti di situ terus bayar parkir gitu. Bingung nih gua di sini nih. Keliling, nggak tahu mau nanya sama siapa. Emang bener-bener kosong, nggak ada petugas sama sekali juga. Tuh yang di dekat belakang parkir juga nggak ada. Dan di sini nggak ada parkir motor gitu. Aduh, apa parkir di tempat mobil apa gimana gitu. Nah akhirnya ketemu nih, ada orang dua lagi ngobrol di sini kan. Udahlah, gue putusin buat mau nanya sama orang di situ. Motor. Oh, mau pakai motor ya? Iya. Kalau pakai motor di atas Pak. Oh bisa. Bisa. Langsung naik ke terowongan ini. Ke Citadin. Ke Citadin langsung parkir aja di sana. Di depan situ boleh. Saya telah tunjukin ke Bapak lah. Boleh. Bapak naik dulu. Ya. Nah orang yang tadi itu adalah petugas hotel kebetulan.
Nah gue disuruh naik nih, gue nggak tahu naiknya di mana juga nih, masalah baru. Orang itu nunggu di atas dan dia lewat tangga dan udah hilang tuh orang. Disuruh naik tapi pintunya exit pak, jadi gue keliling-keliling lagi nih naiknya lewat mana gitu. Nah yang pintu naik tadi itu adalah naik apa, orang masuk ke dalam parkiran gitu. Jadi gue keliling lagi, aduh mana orang itu udah nggak ada lagi. Disuruh naik tapi gue nggak tahu naiknya naik mana gitu. Nah ini gue tawaf lah gue di sini nih, bolak balik. Nah di situ adalah pintu keluar tuh, itu yang sebelah kanan. Sebelah kiri itu pintu yang gua turun tadi. Nah gue bingung naiknya di mana buat naik ke atas. Nah ini keluar kan, ya udahlah gue bilang bayar aja kali ya. Cuman bayar pakai kartu apa gitu kan, nggak punya, di situ nggak ada uang cash, maksudnya uang. Kira gua tap tap itu kertas parkir, nggak ada yang connect. Aduh lucu banget. Aduh, tahuan nih definisi orang kampung lah ya. Ya kita belajar. Nah, bingung lagi nih gua nih. Aduh, gimana ya caranya? Oh, gua samperin tuh mesin biru tuh yang di sana tuh, yang sebelah kiri tuh. Mungkin lewat situ gua bayar dulu baru mungkin gua bisa keluar. Gitu kan. Jadi gua kesana dulu tuh. Kalau disuruh bayar ada bayar, mau pakai kartu atau mau pakai uang, cuman kemana? Itu doang permasalahannya. Orangnya nggak ada sama sekali, kosong. Gitu. Nah ini mesinnya tuh. Di sini di dalam itu juga nggak ada orang, kosong. Tiba-tiba orang yang tadi ngomong dia muncul pak. Ini dia nih. Dan ujung-ujungnya tempat parkirnya di mana? Di tempat gua ngelanggar tadi. Aduh. Dan dia bilang di situ untuk motor itu gratis, nggak pakai bayar-bayar. Terus ini karcis yang saya udah ambil diapain? Kata dia gini, disobek aja, dibuang. Berikut sedikit review tentang hotel gua. Ini bentuknya apartemen, jadi lengkap, ada kulkas, ada kompor, terus kamar mandi juga lengkap, ada air dingin, air panas, pokoknya top lah. Dengan harga 850.000 ini worth it lah, dan AC-nya dingin pol. Oke, berikut total biaya pengeluaran gua untuk hari ini selama riding di Pontianak dan Kucing. Tertib apa enggak? Kayak Jakarta kali ya. Pertama, pengeluaran tiket pesawat untuk istri gua itu kurang lebih 1,5 juta. Terus bensin di Pontianak waktu itu 90.000. Terus pertama sampai di Malaysia gua ngisi bensin lagi itu 45.000. Lanjut gua jajan di Petronas Tebedu tuh, karena kan istri gue nggak puasa ya, itu 20.000-an. Itu beli aqua sama beli es krim sama roti kalau nggak salah. Terus lanjut gue udah langsung ke masjid, terus buka puasa di Kucing. Nah ini buka puasa di Kucing 220.000, itu yang ada di gambar tadi, lumayan banyak. Makannya tuh Keonis restoran namanya. Lanjut malamnya itu gue sempat nongkrong di Roots and Bliss Cafe, kurang lebih 154.000. Untuk harga hotel tuh apartemen Citadins kurang lebih 850.000 dengan fasilitas yang mewah. Total pengeluaran gua hari ini yaitu 2.947.253. Sekian untuk vlog hari ini.